Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Halo. semua. Sudah Perasaan tidak sabar ya Iya, mau sudah lama. membahas sesuatu yang baru di Point of Interest. Jelajahi Jelajahi perspektifmu di Point. Iya, hampir lupa tagnya ya. Ya, sudah kelamaan. Sudah Wah, kelamaan. keseringan bintang tamunya. Tapi ngangenin. Kangenin karena Gus Embun ini sebetulnya Oke, yang paling iya. dirindukan. Tapi Gus ya, Gus ya. Fix. Gus aja. Fix. Fix, gelarnya adalah Gus. Mangga. Ayo mari, kita mau ngobrol apa nih sekarang nih? Ngobrolin apa Mang Mei? Ngobrolin seputaran foto panggung. Iya, Nah, betul. panggung pilkada tah? Sekarang lagi hangat memang. Lagi hangat. Tapi kayaknya bukan itu, Bukan itu. yang akan dibahas. Yes. Tapi Panggung lebih ke pertunjukan. spesifik panggung pertunjukan. Panggung Pertunjukan. Tapi pertunjukan politik bukan juga Bukan, ya? bukan. Pertunjukan seni. Pertunjukan seni. Yang melibatkan fotografi di dalamnya. Jadi Fotografi foto- sebagai fotografer. Ya, betul. Oh, jadi bayangan saya nih, koreksi kalau salah, bahwa tugas kita sebagai fotografer yang memotret, mengcapture sesuatu yang ada di panggung, yang dilakukan oleh pelaku panggung. Betul Oke, sekali. Betul kah? Betul, Oke, betul. mudah-mudahan nggak salah. Iya. Karena beda ya auranya. Beda, Kalau Gus aura mah Gus udah mah udah. ketebak gitu, kita mau ngebahas apa. Kadang malah jadi suka bingung pertanyaan gitu. Iya, iya. Kalau udah sama Gus tuh. Belum bertanya udah dijawab Iya. duluan. Karena yang pertama yang akan ditanyakan Abah, Iya. oh, jadi Abah kan, Gus, adalah tentang kayaknya yang pertama itu adalah etika ya Mang Mi ya. Atau Iya. mungkin itu, tadi udah dijabarkan juga ya spesifik tentang foto panggung. Belum sih. Belum? Kan belum Baru ngomong, belum mulai. topiknya. Sekarang Topiknya. Dari itu selesai. aja dulu. Etika. Kita coba apa sih perbedaannya foto panggung pertunjukan yang ada di Oke. tertutup, Mhm. terbuka, dan bedanya dengan foto konser. Wah ya, Itu aja dulu. foto konser, foto panggung tertutup, foto panggung terbuka. Oke. Mangga, Kayak mudah-mudahan ujian saya bisa jawab ya. Foto panggung, foto konser. Saya pikir sama saja bagi tukang motret ya. Oke. Bagi tukang potret, bukan fotografer ya. Tukang motret. Dan juga tentang tadi apa? Foto pertunjukan di luar panggung. Saya pikir sama. Hmm. Yang harus menjadi perhatian itu bahwa acara pertunjukan baik di panggung atau di luar panggung sekalipun itu diperuntukkan bukan untuk fotografer, Ya. Oke. tapi paling tidak pastinya buat para undangan yang terhormat biasanya. Bahkan yang contoh mungkin analogi yang lebih ekstrim itu ketika kita memotret weddings, manten. Upacara yang paling monumental tuh seharusnya tuh ketika akad kan, Betul. Iya. krodit biasanya. Nah, fotografer biasa tuh menjadi troublemaker-nya ya, Nutupin. nutupin. Padahal ya menurut saya sih sama aja bahwa acara sakral itu tidak diperuntukkan untuk fotografer, tapi untuk para sepuh untuk menyaksikan. Gitu sih. Oleh karena itu fotografer itu dituntut pengetahuan lapangan. Pengetahuan lapangan itu dalam artian bahwa kita sudah menguasai lapang. Menguasai lapang itu kemungkinannya, dan yang harus difahami bahwa ruangannya itu lebar, bahwa ruangannya sempit, di mana kita bisa memotret yang baik tentunya, dan itu diperlukan penguasaan lapangan itu mungkin sebelum acara pertunjukan itu sendiri. Kalau di pertunjukan paling tidak kita harus tahu dong, harus hadir pada saat JR-nya. Ya, minimal. Jenderal JR itu namanya. Gladiresy. Jenderal rehearsal. Jenderal. Sama kan ya? Sama. Ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena pada gladiresy itu selain kita tahu runtutan acara aja, terus juga
tahu juga tata panggung yang ada. Hmm. Sehingga ketika pelaksanaan pertunjukan itu berlangsung, kita sudah paham nih, kita harus membawa lensa yang ukurannya sekian. Terus kita kalau memang ruangannya tidak memungkinkan tentang cahayanya, kita harus membawa cahaya bantu sendiri. Itu menjadi kewajibannya tukang foto. Jangan sampai fotografer itu yang mengatur acara, sama sekali tidak bisa. Contoh yang nyata itu ketika di wedding ya. Oh ini belum keambil nih, ketika akad diulangi lagi dong akadnya. Saya pikir itu bukan fotografer yang benar menurut saya tuh. Karena fotografer yang benar itu yang baik tentu saja harus tahu, harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan rinci, dengan detail sebelum acara itu berlangsung. Dari mana kita tahu? Dari JR itulah. Ketika weddings, ya pada saat kapan? Pada saat sehari sebelumnya kita harus survei dengan tukang dekor biasanya. Iya. Nah, itulah. Nah, itulah kira-kira Atau tentang wedding organizer-nya gitu kan Yes. sekarang. ya dengan wedding organizer-nya kita harus bisa bekerja sama, terus tukang yang menata dekorasi juga, bukan wedding organizer-nya langsung biasanya, tapi diserahkan ke pendekorasinya, Dekorat. pendekornya. Iya. Nah itu biasanya luput dari perhatian fotografer, luput biasanya tuh. Dan di mana menempatkan pelaminan yang center, di mana meletakkan aksesoris tambahan yang menjadi seimbang kiri kanan, Simetris ya. simetrisnya, terus ketinggiannya dari mungkin ya, mana yang menjadi titik patokan bahwa di sini loh kita harus motret. Itu akan menjadikan keseimbangan, akan menyampaikan ekspresi yang lebih baik yang kita inginkan. Demikian juga dengan di panggung acara. Itu agak kebalikannya tuh. Kalau di panggung biasanya itu sangat tidak boleh memakai flash. Flash itu Mengganggu ya. tentu mengganggu, dan kalau tiba-tiba ada flash, apakah itu flash dari tukang foto atau memang itu properti penata artistik? Oh, oke. Bukan wilayah kita menambahkan properti yang lain, menambahkan cahaya yang lain. Kita harus sudah siap. Itu tentang cahaya, terus tentang posisi kita, di mana posisi kita harus berada. Ya tentu saja ketika acara sudah berlangsung, acara pertunjukan panggung tersebut berlangsung, kita tidak bisa sembarangan berpindah tempat. Sama saja bahwa pertunjukan itu tidak diperuntukkan untuk fotografer, bahwa kita mendokumentasikan, ditugaskan dan dituntut menghasilkan foto yang baik, tidak berarti kita menguasai lapangan. Tidak all access ya. Tidak all access, ketika gong berbunyi pertunjukan dimulai, kita harus diam di tempat. Iya, kita sama dengan penonton lainnya. Ya, bahwa kita pun harus mengalah pada penonton. Betul. Jangan sampai kita ada di depan panggung, di bibir panggung biasanya. Naik ke panggung gitu ya. Nah, apalagi sampai naik ke panggung, ya mending karena itu dipecat sajalah dari tim, gitu kan. Dan ini nih satu tip lagi ya, kalau memang terpaksa harus berpindah tempat, nah sebaiknya kita sebagai fotografer jangan memakai pakaian yang terang. Yang bling-bling nggak boleh ya, Bah ya. Diamond, Ya sunrise terutama pakai ya, diamond. yang satin, Kamu yang supra, glowing gitu on ya. the dark-nya. Iya. Cara angka mana-mana. Haram itu haram. Itu salah satu saja. Tapi yang pasti kita tidak bisa sembarangan bergerak. Kalau mau berpindah tempat dari kiri ke kanan, harus memutari Belakang. kursi penonton ya. penonton. Harus, tidak boleh nyelonong begitu saja. Meskipun punten gitu. Nggak Enggak boleh sih, ya. enggak boleh. Punten itu gerakannya mengganggu,
suara punten pun mengganggu. Komo ieu 10 kali punten. Ya, punten cik ngomong ke cik itu diantaranya tuh flash, gerakan. Itulah pentingnya kita ikut JR Oke. gitu. Udah ya? Kayaknya udah ya, tamat yuk, pulang yuk. Belum Tapi selesai belum. sampai Apalagi, di situ. Ya, itu Bah. Tadi Sorry, satu lagi ya. Iya. Itu sama saja ketika panggung di luar panggung ya. Di luar gedung ya? Di luar gedung ya. Sama aja di helaran gitu kan. Sekarang kan Ada banyak kan ritual-ritual Iya. gitu ya, Bah. Ya? helaran itu pertunjukan tapi sambil berbaris gitu kan. Iya. Helaran disebutnya tuh kata orang budaya. arak-arakan, pawai. Arak-arakan. Iya. Nah, itu sama juga bahwa keberadaan kita itu bukan sebagai penguasa acara. Tetap itu para pejabat tuh yang diperuntukkan melihat acara itu. Kita nunggu. Nah, itu juga kita perlu JR. Menentukan posisi ya. Menentukan posisi, yes. Oke. Kalau perlu kita bawa tangga, yes. Banyak sekarang itu sudah membawa tangga untuk menunggu. Karena yang dianggap di posisi itu yang paling baik spotnya. Oh, Bawa tangga. Betul. Bawa tangga lebih dari 2 meter. waduh, enggrang aja tuh. Egrang ya mangga kalau bisa gitu loh. Sambil motret bawa lensa 600 mili. Sambil megang egrang gitu. Ya. Dan itu terutama di acara-acara misalkan apa tuh Helaran. pagelaran olahraga Oh, gitu iya, kan, Olimpiade. Olimpiade sudah banyak para jurnalis itu membawa tangga. Itu diantaranya tuh. Karena mungkin salah satunya untuk membuat angle yang berbeda juga dengan orang lain dan untuk menghilangkan Ya, karena kita Gangguan. startup lah gangguan ya. gangguan-gangguan yang ada di depan kita. Oke. Iya, ya. Nah tadi balik lagi nih Bah, Maka. Gus. Terus Tadi Gus bilang perlunya JR, ikut JR. ya, Pertama untuk penentuan posisi gitu Ya. kan. Kita tahu alurnya. alurnya, Terus tata tata artistik kita sudah menjadi kenal. Oke. Lampu juga mungkin. Ya, Tata bagian lampu. daripada tata artistik. Oke, siap. Terus juga ada kenal dan properti itu tidak sembarangan naruh properti kotak atau vas bunga atau patung di tengah panggung. Itu bukannya tidak berarti apa-apa, tapi mungkin saja itu sangat berarti bagi bagi alur cerita yang akan dibangun. Dan mungkin kadang Gus ada artistik yang stay, ada artistik yang setiap scene dia berganti gitu kan. Sangat mungkin. Itulah pentingnya. Pentingnya JR. Nah, dari JR itu kan kita bisa pahamnya sekali dua kali mungkin kita agak kaku menerjemahkan JR itu ke dalam dalam imajinasi pertunjukan sebetulnya. Nah, tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa menurut saya tuh membaca JR. Jadi kemungkinan nanti pertunjukan sebenarnya ini akan larinya ke sana, ini akan larinya ke sana. Nah, itu menjadi prediksi. Kita sudah siap loh kalau setelah acara ini. Mungkin salah satu contoh saja ya, sudah berapa puluh kali mungkin kita akan ada pertunjukan Mahabharata lah. Di dalam salah satu sekuennya itu momen klimaks membakar istana Alengka kalau nggak salah oleh Rahwana oleh Hanuman ya. Hanuman. Itu istana itu dibakar. Tapi nggak mungkin kan membawa api ke atas panggung. Tapi biasanya itu ada simbol mengibarkan kain merah. Itu simbol dari api. Itu hanya sekejap. Nah, justru kita akan tahunya tuh pada JR. Oh, pada sekuen setelah ini akan terjadi pembakaran istana. Kalau itu dianggap penting sebagai sebuah klimaks, ya kita harus motret, jangan sampai ketinggalan.
Oh, dari Oh. GR itu kita bisa menentukan poin-poin mana saja atau momen-momen mana saja yang nanti akan menjadi penting Iya, untuk betul. fotografer ya. Ya, Dan mungkin dari JR itu sendiri juga nanti bagusnya mana nih? 90% kita harus mengambil dari sisi mana? Untuk penempatan ya, Iya, posisi. betul. Gitu. Apakah mesti dari tengah atau sisi kiri atau Kiri atau sisi kanan? kanan gitu ya. iya. Dan jangan salah loh, fotografi itu membuat foto yang still. Hmm. Pertunjukan 2 jam, berapa ribu shoot kalau kita tanpa menentukan titik-titik klimaks untuk dipotret. Mhm, mhm. Kalau kalau maunya seperti itu, gak usah motret deh, bikin video aja, Hmm. tancepin Ada panteng. Nanti tinggal Tinggal diputar lagi capture ya. gitu. Betul. Berbeda kan? Nah itu juga mungkin salah satu perbedaan antara video dan foto menurut saya, secara teknis ya. Kalau mungkin di video itu kurang sempurna sedikit, misalnya fokus misalkan kurang dikit, mungkin nggak terlalu nampak karena dia bergerak. Tapi foto itu harus lebih sempurna karena diam. Orang melihatnya objek yang diam, dia konsentrasinya lebih tinggi ketika melihat foto. Mhm. Oke. Iya sih. Tapi ada hal yang menarik nih Gus. Kalau dulu kan kita foto panggung nih dengan minim lighting, minim cahaya ya kan. Kalau sekarang digital mungkin terasa mudah ya. Dulu itu kan perlu Iya. di ISO perlu Di-push digedein ya, lagi. di push gitu berapa kali gitu kan. Tuh, Nah, eh, apa ya namanya? Pasti ada plus minusnya kan ketika Yes, kita betul. mau push ISO. banyak plusnya sekarang. Sekarang plusnya betul dari segi teknologi Tuh, kayaknya sudah nggak khawatir ya. sangat tidak khawatir. Nah, ini Gus ini kan sudah melewati dua dua apa ya? Dua Dua masa. era ya. Dua Dua era. era. Analog, Analog dan film digital. gitu ya, dan digital sekarang gitu. Selama memotret pertunjukan. Yang paling signifikan yang membedakan. Ya, sebetulnya sih sama saja dengan Kang Mai, dengan Bu Reg itu sama aja. Hanya kebetulan saya lebih dulu lahir aja. Ya berarti nggak sama, Mbak. Sama. Kalau sama mah kembar. Kembar aja beda. Ya, artinya gini, pada saat itu film ISO film, tingkat kepekaan film itu hanya banyak di pasaran itu sampai 400 Betul. kepekaannya. Iya. Kalaupun mau di-push, tidak bisa semua lab menyediakan push, kecuali mungkin di-push diri dengan hitam putih biasanya. Dan itu pun secara teoritis hanya bisa di-push sampai 2 kali. 2 kali. 2 kali. 4 Secara kali 2. teoritis. Ya, 400, 800, 1600 ya. 1600 selesai. Nah, lebih gelap dari itu atau lebih peka dari itu akan ancur-ancuran fotonya. Kontrasnya naik, grainnya naik. Itu ya biasanya dijadikan alasan. Ya asik, grainnya kasar. Padahal itu nggak baik. Udah candi amplasin. Ya, dan sementara yang sekarang itu sekarang dengan kemampuan teknologi yang menyediakannya untuk kita paling tidak tuh 6.400 ya. Lebih. Ada Ada yang 12. 12.000. Oke. Jadi berapa kali peningkatannya itu? Kalau dulu 400, Berarti 800, 800, 1600, 3200, 64, 12. berarti 4 kali peningkatannya. Wah, mantap. Itu sangat leluasa sekali menurut saya tuh. Dan menurut saya sih saya pikir teknologi yang signifikan di dalam teknologi digital itu ada peningkatan grain. Sekarang itu semakin halus. Ya. Sehingga bisa disetarakan dengan 12.600 paling kasar, dan itu jauh lebih halus sekarang itu dibanding yang 6.400 Betul. yang dulu. Yang dulu. Oh, oke. Nah, itu mungkin itu tentang teknologi. Terus artinya kita tidak terlalu khawatir lagi tentang cahaya. Yang kekhawatiran yang diakibatkan oleh kepekaan
Sensor cahaya. kan. Nah, artinya itu kan ruang-ruang yang bisa kita eksplorasi kan untuk peningkatan kreativitas. Kreativitas, Iya. iya. Itu tidak ada batasan ya. Pas itu tidak ada excuse gitu untuk saya motret ini tapi gelap gitu. Iya. Iya kan ada pilihan-pilihan. Kalau memang mm, kendalanya tuh akan menyebabkan foto itu goyang karena gelap. Oke, kita goyang, korbankan goyangnya, tapi komposisinya dong diperkuat, gitu kan? Mhm. Atau misalkan, ya banyak hal ya, atau momennya yang diperkuat, biarkan bergerak sedikit. Nah, tapi kan itu pilihan-pilihan. Tentu saja kalau secara fotografis yang mudah difahami oleh mata awam itu kan yang fokus, yang cukup kecerahannya, exposure, dan grainnya boleh kita korbankan. Nah, itu alternatif saya pikir yang bisa kita eksplorasi untuk kreativitas. Tentang apa lagi nih? Ada lagi, Oh, Gus, tentang kreativitas juga. yes. Bagaimana kita memanfaatkan kekurangan. Kalau tadi kan ISO kita udah nggak ada masalah. Betul. Oh. Tapi gimana kalau misalnya kita tidak mengikuti gladi resik, ya, terus udah gitu pertunjukannya tuh mendadak. Terus tidak baca sinopsis yang biasanya suka dikasih ketika kita mau masuk. Ya itulah mungkin yang disebutkan hunting ya. Nah. Hunting itu berburu ya. Iya. Yang namanya berburu itu bisa berhasil dan Bisa tidak. berhasil misalnya. Berarti momen ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, bukannya lah dengan kamera yang apa ada aja tinggal datang motret apa saja adanya. Ya artinya kita itu kan hanya mencari gambar kan, bukan membuat. Iya. Apa yang ada itulah yang terjadi. Nah, Dan pada saat itu kasusnya adalah pencahayaan tidak mendukung tuh. Dari segi dia persiapan juga kurang tuh. Terus posisi lagi. posisi Wah. lagi. Ya, itulah pentingnya kita tahu lapangan ya. Nah, kita ngomong dari ini deh, yang lebih spesifik deh. Itu juga pilihan alternatif saya pikir. Kalau memang kita tidak bisa memotret secara leluasa, secara keseluruhan, ada banyak angle-angle yang bisa kita pilih tentang apa yang ada di panggung. Nah, gitu aja ya. Ya, kayaknya betul. tuh. Nah, yang saya ingin tanyakan, Gus, apakah ini juga bagian dari eksplorasi kreatif gitu ya, yang ada di dalam foto panggung? Oke, Jadi oh teman-teman iya. nanti bisa lihat ya. Nah, kebetulan itu orang kalau ya itu ada beberapa keuntungan sih di situ bahwa ada aktor pemain di sana tuh yang terkenal mudah difahami, mudah dikenali oleh orang. Tetapi itu ada eksplorasi kreatif yang sebetulnya itu kan gambaran teksnya itu seperti ini. Ada seorang pemain band yang sedang berekspresi, terus di belakangnya ada cahaya kuat, yang terus ada ghost image. Ghost image itu cahaya yang cahaya membulat yang sebetulnya duplikasi dari sumber cahaya. Kalau lensa yang baik mungkin tidak ada itu, tapi nggak mungkin nggak ada, karena itu sudah karakternya lensa seperti itu. Nah, dalam sekilas saya melihat itu terjadi. Saya pikir itu akan menjadi sesuatu. Tapi pada saat itu nggak mungkin dong seketika saya lihat. Pada saat-saat berikutnya saya nunggu momen ada seperti itu lagi. Jadi tetap melalui rangkaian eksperimen. Ada melalui serangkaian ya eksperimen ya. Nah, ini Riset gagal. ya? Berikutnya, oh kalau begitu saya harus motret sesaat sebelum nyampe ke sana. Itu kan eksperimennya di sana kan. Kalau telat saja sedikit, itu akan terlalu gede itu cahayanya tuh, sehingga membuyarkan, menjadikan flare pada wajah. Itu juga eksplorasi mungkin ya. Jadi itu tentang eksplorasi
apa yang ada di panggung, tentang cahaya. Eksplorasi Salah itu satu kemudian artis memunculkan ya. estetika visual ya. Estetika visual. Menurut saya itu. Ah, ada satu lagi biasanya yang sering kita lupa itu, bahwa penata panggung, penata artistik panggung, penata cahaya panggung itu selain cahaya yang merata yang harus menyinari apa yang nampak dari arah penonton merata. Saya nggak tahu sadar atau tidak, bahwa pada satu titik itu ada spot. Beberapa spot yang diperuntukkan dan diperkirakan disitulah nanti aktor tuh akan mengeksplorasi ekspresi. Ada sesuatu di situ yang dipertunjukkan lebih detail lagi. Iya, itu bukan kreativitasnya fotografer kan, tapi itu sebenarnya sudah disediakan oleh Sutradara. ya Artistik. untuk penata artistik, sudah disediakan untuk itu, karena di titik tersebut akan terjadi ekspresi yang klimaks atau ada dialog yang sedang berlangsung, ada biasanya itu. Nah, itu harus kita ciriin tuh di mana. Nah, kalau kita sudah tahu ada spot-spot seperti itu, ada spot-spot cahaya seperti itu, oke, kita tunggu sampai ada satu pemain ada di wilayah situ, ada di wilayah tersebut, terus tunggu sampai ekspresi yang klimaks. Kalau dapat ekspresinya syukur. Terus kalau kita pilih lagi, adakah elemen-elemen pendukung yang lain, misalkan repetisi dari background, itu mungkin akan lebih memperkuat lagi. Tapi kan berangkatnya dari cahaya yang merata, harus ada satu spot. Kita harus sabar menunggu sana. Tidak mencari. Tidak mencari ya. Nah, itu kreativitas fotografer ya. Iya, Memang berarti kejelian ya, Iya, lebih betul. kejelian ketika kita membaca panggung. Membaca panggung. Sama ketika kita memotret di catwalk. ya. Iya. Itu juga panggung tuh. Panggung kan? Biasanya kita tuh akan dipusingkan oleh jalannya si model. Walaupun pasti alurnya tetap gitu. Iya. Kenapa nggak kita tentukan saja titik spot kita memotret dengan perhitungan si model akan berpose keliling Titik atau mana? bergaya di satu titik. Iya. Pasti itu karena ada polanya panggung Iya. itu. Nah, pilih titik kita motret dengan perhitungan background yang paling baik. Jadi kita nggak usah kemana-mana, tunggu aja di situ. Model akan lewat situ, pasti akan berpose. Iya betul. Itu adalah tips dan Tips. triknya. Oh. Tempat menentukan. Tempat menentukan. Angle yang baik. Dengan kita menentukan tempat dan kita memperhitungkan background dan segala macam, banyak kesempatan untuk Mengeksplor ya. mengeksplor dan memeriksa. Satu kali oke salah, berubah lagi pasti lebih benar, berubah lagi pasti jauh lebih benar. Eksperimen teh gitu atunya ulah nol di nol deui atunya. Harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan sehingga dalam katakan 45 menit kemudian kita nggak usah bergerak di situ aja deh. Kita tinggal menunggu momen dengan exposure yang lebih sempurna lagi. Betul. Dan ada lagi satu. Kenapa Bang Mei? Enggak, lanjut ya. Jangan pas sehat tuh. Lanjut ya. Iya nih jadi rebutan. Abang. Saya tuh ada satu yang menarik Gus. Jadi tadi ya balik kejelian fotografer dan pengetahuan fotografer terhadap apa yang dipertunjukkan di panggung. Ya. Misalnya nih memotret penari topeng. Ya. Nah mungkin kita nggak tahu ya gerakan-gerakan mana gitu yang dianggap khas setiap tarian ya kan. Seperti misalnya ini tari topeng Cirebon ya kalau nggak salah ini. Topeng Cirebon kebetulan itu Ibu Indrawati Durban atau Indrawati iya. Lukman ya? Iya. Durban ya. Nah, Yes. jadi bagaimana pada saat posisi tertentu itu menjadi momen ya fotografer itu mengabadikan gambar dengan estetika yang sedemikian rupa gitu.
Atau misalnya ini, Mbak, Yes. Oke, ya. gerakan-gerakan khas dari Nah, penari yang tariannya itu memang khas dengan ciri khas gerakan tersebut. Menandakan bahwa itu tarian. daerah mana? Betul. Oke, ngomongin sepengetahuan saya yang pendek ini tentang tarian Cirebon ya, tari topeng Cirebon. Kalau Ibu Ira itu mungkin saya bukan pertama kali memotret. Dan apa yang akan ditarikannya pun kayaknya seperti akan sudah hafal deh. Oleh karena itu ketika penari itu tampil, Ibu Ira tampil, saya segera memilih background yang mendukung. Memilih background yang mendukung untuk ekspresi saya dan memilih arah cahaya sehingga saya bisa menetapkan dari mana saya motret. Kalau sudah ketahuan gitu tinggal nunggu saja kan jadinya kan. Tinggal tunggu momen aja ya. Momennya. Tinggal nunggu momen. Black nong gitu. Yang satu lagi, memang itu kayaknya saya pada waktu itu juga didampingi sih oleh pakarnya. Karena setahu saya itu tarian topeng Cirebon itu setiap daerah ada kekhasannya ya. Kalau di daerah yang satu itu katanya apa istilah galeong apa gitu. Nah, seperti gitu. Istilahnya nggak galeong atau apalah gitulah. Tapi kalau di randegan atau gimana, ini kelenturan tangan. Itu tidak bisa saya pahami dengan sendirinya. Saya harus dampingi. Paling tidak saya bertanya dulu. Nah, oleh karena itu saya tidak mau ketinggalan hal-hal yang detail seperti itu. Tetap Tetap. di panggung riset. Sama sebenarnya ya, pada dasarnya ketika kita mau capture momen, riset itu dibutuhkan. Apapun itu. Ya. Betul. Apalagi dengan panggung yang ada keterbatasan ruang. Iya. Ini juga di foto yang kedua itu ada keterbatasan ruang. Nah, itu kreativitas saya di sana. Oke, saya sertakan penontonnya kalau gitu. Betul. Sebagai background. Atau mungkin dari nayaganya yang Nah, atau nayaganya gitu. Nah, itulah kreativitas yang mesti kita gali. berarti kejelian mata membaca panggung. Membaca subjek. Iya. Itu yang Itu. Nah, itu kalau kita melihat sebuah pelakon yang ada di panggung itu satu orang ya. iya. Pelakon ya, Pelakon. Gus. Pelakon. Bukan pelakon. Pelakon. enggak. Ya. Kayaknya yang Basic kadi itu kadi. pelakon. 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 Ya, kalau satu orang mungkin penekannya tuh di ekspresi. Nah, terus bisa juga penekannya tuh pada gestur. Gestur. Pada saat mana kita mengambil betul. Mungkin ekspresi di situ ya yang lebih utama. Mungkin agak berbeda ketika ada dua pelakon di panggung itu, ada dua orang di sana. Ya mungkin bukan ekspresi saja, tapi adanya dialog. Dialog, komunikasinya ya. Komunikasi. Antara satu dan yang lainnya. Nah, dan apakah itu menjadi penting background? Ya, kita lihat apakah itu mendukung nggak pada sebuah cerita, pada sebuah frame foto. Tetap hukum-hukum komposisi kan yang berlaku di situ. Betul. Nah, gitu. Nah, kalau ya seperti itulah. Nah, kalau banyak orang yang ada di panggung, nah, bagaimana kita membuat satu orang pemain itu berbeda dari yang lainnya. Ada salah satu yang menonjol. Ada menonjol ya. Menonjol. Point of interest. Point of interest. Yang lainnya mungkin saja aja sebagai pendukung saja. Tapi tetap tidak boleh lepas point of interestnya tuh inilah yang si A ini. Yang lainnya apakah gesturnya, apakah komposisinya tuh sama-sama sedang menunjuk atau sama-sama memalingkan muka. Nah, itu menjadi perhitungan-perhitungan komposisi. Itu. Berarti ya, kalau banyak kan ada salah satu yang mesti kita ambil, ada mana ini yang kita korbankan. Tapi bukan dikorbankan, dikorbankan, dihilangkan, tapi dijadikan salah satu
misalkan komposisi gitu Iya, kan. betul. Karena tentu saja maunya maunya kita fotografer itu bisa diterima oleh diri sendiri pastinya kan. Nah, terus juga oleh pemain. Hmm. Pemain jangan sampai ada yang direndahkan dong, ya kan bisa gitu kan. Nah, terus diterima juga oleh penonton. Oh iya, ini adegan pada waktu acara apa. Hmm. Untuk nah, untuk mengolah daya tarik banyak orang jadinya. Nah, terus di sana juga ada peran-peran penata cahaya itu kan Iya. berperan. Karena penata cahaya juga tidak sembarangan menempatkan lampu loh. Betul. Penata cahaya juga menyertakan atau menampilkan ekspresi yang akan disampaikan. Hmm. Ada semiotika yang mau disampaikan. Kita harus paham. Nah, mungkin nanti bisa ditampilkan tentang suasana dalam satu adegan. Ada sebuah keluarga yang mungkin tidak tidak happy di dalam kehidupan keluarganya, pernikahannya. Jadi seakan-akan rumah tuh dingin, maunya tuh ambek-ambekan kayak gitu kan, atau diambek gitu ya, Atau ngambek gitu. atau ngambek kayak gitu. Nah, tapi di satu pojok di tempat tidur itu ada kehangatan. Nah, mungkin si penata cahaya itu berbicara melalui semiotika. Di ruangan secara umum dia menampilkan warna kebiruan dingin, Iya. tapi dia daerah tempat tidur tampil dengan warna kuning, dengan simbolisasinya Kehangatan. simbolisasi warna kuning misalkan. Nah, itu kan tetap harus kita coba baca kan, untuk melengkapi sebuah foto yang menjadikan cerita tersendiri. Dan di situ kayaknya tuh terjadilah itu bukan karyanya si sutradara sendiri. Jadi sudah menjadi karya baru bagi fotografer itu. Ya. Dan menurut saya itu sah-sah saja kan. Iya. Kita menginterpretasikan apa yang ada di depan kita. Iya. Betul bahwa kita tuh mengcapture karyanya dia, karya sutradara, karyanya pemain, karyanya kru panggung, itu berperan semuanya. Tapi kita juga punya peran menampilkan karya yang baru dari karya mereka. Menurut saya seperti itu. Ya. Berarti secara etika nih ya, berarti etis dong ketika kita bisa berhasil mengeksplor kreativitas kita di dalam sebuah pertunjukan panggung menjadi karya yang baru gitu ya, hasil dari karya panggung tersebut, menyebutkan bahwa itu adalah karya kita. Iya kan? Sah. Secara fotografi. Secara fotografinya ya. Secara panggungnya karya mereka. Ya, masa kita Tetapi juga kita jangan sampai ketinggalan juga. Kita sebutkan dong ini Panggilan karya apa? tetap harus mencantumkan dan diambil dari pertunjukan mana gitu. selengkap mungkin deh. Ini naskahnya siapa, sutradaranya siapa, Lokasi di dipertunjukkan di mana. Oh, sampai segitunya ya. Kalau Gus, ya? mungkin, kalau mungkin. Karena Kalau itu mungkin. memang copyright Copyright. yang Itu panggung ya. haknya mereka kok. Yang mesti kita hargai. Mereka tuh berdarah-darah kok menampilkan Iya. pertunjukan itu. Ya. Makanya kita dengan anak gratis ini karya Soebun Ilyas, nanti karya fenomenal. Iya, sebagai karya foto. Terus pas ditanya ada yang nanya, "Ari fenomenal saha?" Bukan ada yang fenomenal. Ya mungkin pesan moralnya sih di sini, yuk kita hargai para seniman yang lain yang sudah berperan pada terjadinya sebuah karya gitu. Itu sih. Iya. Atau mungkin lebih enaknya kita mencoba ketika kita mau publish, saya publish lah Itu sangat baik sekali. gitu kan. Oleh karena itu juga ketika kita ada di sebuah pertunjukan, minta izin dulu, boleh nggak saya mempublishnya? Ada nggak kewajiban saya? Karena takutnya juga
apa yang kita capture jadi salah persepsi kan, Ya, betul. gitu kan? Dengan apa yang ditampilkan di panggung, karena kita mengcapture tidak seluruhnya, Betul. pasti ada potongan-potongan gitu. Ada bagian-bagian yang tidak terambil. Itu juga mungkin ada menjadi imaji yang berbeda ya. Mhm. Nah, ya mungkin salah menjadi persepsi yang berbeda mungkin. Sangat mungkin itu. Oleh karena itu ya ada baiknya juga ketika kita minta izin foto yang ini loh gitu. Mereka juga akan merasa ya kita juga mungkin senang kalau iya ya. Kalau enggak juga jangan yang ini dong, sayanya lagi 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 gitu ya. bad mood itu mas. Lagi mukanya nggak kontrol gitu. ya tapi nggak apa-apa diburukin aja sekalian ya gitu kan. Ya kira-kira itu ya yang ya ya pengalaman-pengalaman yang saya dapetin ketika memotret panggung. Artinya GR itu menjadi penting. Penting. Syukur-syukur kalau kita bisa melihat lebih sebelumnya lagi ketika latihan. Ketika latihan. Sebelumnya ya. Nah, itu mungkin akan lebih ya akan lebih apa ya, akan lebih banyak lagi momen-momen yang tidak ketinggalan. Karena sudah tahu di sini udah ini ngapain gitu kan ya. Itu sebagai kunci. Betul. Dan ya kita akhirnya kita bisa menghemat tenaga, bisa menghemat baterai kan. Iya, menghemat frame juga. Menghemat frame hingga kita motret tuh asal jebret dan dibrondong terus sampai seperti motret tuh kayak mesin jahit gitu kan. Tutut gitu. Nggak ada mesin jahit gitu mah ya. Gimana mesin jahit suaranya emang? Aduh, sekarang mah sunyi mesin jahit tuh. Gitu. Ya hanya jadi saja kan dibolong. Tadi JR penting, lalu kemudian kreativitas Kreatif. penting, riset tentang Ya, pertunjukan juga penting ya. Terus jeli tentang Jeli. membaca Jelian. panggung. Ya, Baca panggung ya. ya. Oke. Betul. Ini nggak sederhana ya. Dan diperlukan sikap yang menghargai. Menghargai. hak Yang cipta paling orang penting lain. itu ya, Itu yang paling penting. etika. Apalagi nanti kalau misalkan pertunjukan yang memang ada muatan-muatan ritualnya. Ya betul. Betul. Jangan, kan banyak kan sebelum acara pertunjukan ada sesaji. Mungkin kita tidak cocok mungkin ya secara ritual, tapi ini kan bukan kita, mereka. Iya Iya. betul. Mereka sedang melakukan ritual sebetulnya. Caranya seperti itu. Ya. Nah, itu yang menjadi perhatian, jangan sampai kalengkahan dong. Iya. Kita menghargai. Meskipun kita tidak percaya gitu, tapi kita menghargai apa yang menjadi ketentuan-ketentuan ritual itu ya. Betul. Kita hargai. Ya. Itu jadi salah satu etika kita ya. Etika. Ya mungkin yang sederhana tadi kata Gus, ketika momen akad. Akan Iya. Akad kan sebenarnya yang benar-benar apa ya, harus khidmat ya. Ya harus ingat, yang paling berkepentingan itu selain si Penghulu. mempelai Iya. ya. Penghulu mah hanya mensahkan. Itu pini sepuh orang tua dan sesepuh. Itu untuk mereka sih sebetulnya tuh. Betul. Ih, seru. Coba teman-teman ada nggak yang mau belajar foto panggung? Banyak Atau mungkin kayaknya. mau Atau mengeksplor. banyak. Atau motret wedding. Ya itu juga salah satu jenis foto panggung. Nanti mungkin kalau Gus ada kesempatan lagi ajak-ajak mahasiswa ya. Ayo. Kita akan ekspor foto panggung. Kemarin juga Apapun saya itu. dengar ada. Hah? Ya kemarin juga katanya Gus ngajak mahasiswa juga ya. Ya, Iya, di salah satu universitas juga ya yang pertunjukannya. betul. Kemudian Dan mudah-mudahan pada acara-acara berikutnya saya bisa mendapatkan akses yang lebih leluasa. Artinya kita bisa melihat latihannya, bisa melihat
JR-nya, bisa nimbrung konsumsinya mungkin. Tapi jangan lupa kontribusi kita juga sebagai Kontribusi, fotografer ya, pada mereka harus ada ya. Iya dong. Ternyata nggak kerasa waktu ya. Karena setiap ngobrol sama Gus ini kan semuanya daging. Oh gitu ya? Iya, Daging. semuanya dibredel sampai dengan dalam tuh. Karena udah dipilah daging, tulang mah ka dieu we. Jadi nanti tinggal eksekusi sebetulnya ya. Betul. Ini tuh sebetulnya satu modul. Modul. Dan modalnya naon? Oke. Ya. Tinggal praktikumnya nih teman-teman. Yuk kita foto panggung, kita praktekkan yuk bagaimana memotret panggung dengan tadi tips Ya. and trick yang bisa diperoleh dari Iya. Yup. Masalah enaknya sih Gus, kalau ketika motret panggung ya bawa perlengkapan apa aja nih? Aduh, itu yang penting. Untung. Ya, Jangan sampai- sebelum kita pergi nih ke Karena kita niatnya motret ya, bukan nonton. Ya. Hmm. Ya, itulah pentingnya gladi bersih. Sehingga kita bisa menentukan mungkin saya nggak perlu deh bawa lensa 600 mili. Berat. Udah mah. Taunya Dan, panggungnya pendek. Harus di luar panggung motretnya tuh. Nah, bahkan ketika saya membawa dua lensa sebenarnya sangat berkesinambungan 24 70 dilanjutkan 70 200. 2470 70 200. Nyambung berarti kan Iya. 24 sampai 200 kan. Iya. Tapi pada saat pemotretan pada hari pertama saya memotret memakai lensa yang 2470 saja. Berikutnya ke hari berikutnya ketika saya memotret lagi, oke, saya pengennya sekarang motret close up-nya saja. Ini kita bicara tentang foto panggung pertunjukan indoor ya. Indoor. Karena kan biasanya di sesi hari pertama tuh ada beberapa sesi, hari kedua ada beberapa sesi juga ya. Kecuali kalau misalnya pertunjukan ritual, akad nikah itu kan nggak mungkin diulang ya. Ulang ya. Itulah pentingnya riset kita. Betul. Itu yang membedakan ya. Nah, salah satu acara pertunjukan, bukan pertunjukan, ritual di Cipageran atau yang di Kuningan tuh Pak? Cigugur. Paling tidak kita lihat peta lah. Ini barisan ini arak-arakan akan berapa jauh melewati mana Kemana saja. aja rutenya. Terus kita bisa perkirakan, oh kalau lewat belokan sini kelihatannya di belakangnya ada sawah dong, yang enak dijadikan background. Nah, oke, kalau gitu mungkin perlunya bawa tele. Kalau di depan panggungnya itu mungkin tidak perlu tele, tapi wide yang diperlukan. Membaca peta itu kan riset menurut saya itu. Betul. Balik lagi ke GR. Ya, yes. Menentukan alat-alat yang akan Tapi kadang digunakan. gini ya, kayak misalkan ritual kayak serentau, Betul. kita juga nggak mungkin kan mengikuti JR-nya. Bahkan kadang mereka pun tidak pernah ada melakukan JR, GR. gitu kan. Jadi, Nah, yes. dalam artian perlengkapan apa nih? Yang paling standar lah ya. Paling standar ya, Ya. biar kita tidak kehilangan momen ketika kita masuk ke sana. Ya, sekarang ini saya sudah permisif ya, sudah terbiasa memakai Zoom karena praktis. Dulu sih saya nggak mau pakai Zoom, Fix semua. fix semua. Tapi ternyata nggak praktis juga. Tapi lensa Zoom yang sekarang itu lebih terjaga ya kualitasnya ya, Oke. jauh lebih baik lah. Jadi kayaknya kira-kira lensa kit pun itu bisa kok. Artinya lensa kit kan disediakan untuk perusahaan kan, untuk konsumen yang pemula kan, untuk memotret yang lebih wide dikit dan tele dikit, itu sudah mewadahi kok. Apalagi sekarang kan udah ada sampai yang 24 300 Nah, gitu kok. itu sudah bukan prosumer lagi Iya, kan. ada yang kitnya berapa? 28 200 kan gitu. Ya, ya itu Sapu jagat. Iya. rentangnya itu sangat memungkinkan, sangat istimewa deh. Tapi ya kita harus paham juga bahwa lensa yang rentangnya Ada jauh keterbatasan. itu ada keterbatasan di diafragma. Betul. Jangan sembarangan handheld karena ya itulah
Kalau begitu kita pasang di lensa yang paling tele, itu f-nya tuh pasti terbukanya 56 atau bahkan 8. Betul. Yang menyebabkan shutter exposure-nya menjadi lemah. Artinya kita harus bawa tripod. Tripod. Enggak, itu mah pilihan. Bisa bawa tripod, bisa monopod, Monopod Bisa tuh, apa lagi? single. monopod tuh tripod ketengan ya. Ketengan, hiji-hiji deh tambah. Berarti Tripod lebih mah murah tilu dong. dihijikeun. Bawa kursi boleh nggak disimpan di kursi? Ya, atau bawa tangga kan ya tadi. Tangganya dipajang tapi buat nyandar gitu. Kepala orang jangan kalau kepala orang. Berarti untuk standar aja, Bah. Lebih enak berarti kita bawa 2 lensa ya. Minimal kalau ada Kalau- wide sama tele gitu. Kalau saya sih enggak. Mm-mm. Apa yang saya bawa Mm-mm. sudah tahapannya sudah sufi mungkin ya. Wah ini Enggak. Ya kan Kalau yang saya bawa itu apa mungkin wide saja Mm-mm. atau normal saja atau tele saja. Oke, saya yang menyesuaikan dengan Jack. Oke. Boleh kok kita yang menyesuaikan. Mm-mm. Nah, katakanlah gini deh. Ketika saya memakai tele, saya rasa ini kurang lebar ya. Mundur dong sayanya. Mm-mm. Atau jangan memaksakan di posisi di situ. Ya, Iya. Masih banyak spot-spot yang lain. lagi-lagi kreativitas Kreativitas. fotografer. Dan itu ada di ilmunya kan, di sekolah ini. Kita belajar advat ya. Ya, Tapi betul. ini kan startupnya startup Gus. Enggak, ini mah sudah saya berikan kok. Startupnya kan Kan startup ini Gus. udah menjadi modul, Mang Mei. Advat, coba Mang Mei apa? Coba kita balik lagi teh. Advat. Metode advat. Advat itu apa ya? Entire. Konsep ketika ada di lapangan bagi orang yang bingung mau motret apa. Betul. Berarti yang saya pikirkan adalah Kita lihat membuat entires. visual yang Keseluruhan. entire, keseluruhan. Mungkin belum ke visual ya, tapi kita akan memotret Orientasi lah. orientasi. Kita bisa memotret secara entire, secara keseluruhan. Betul. Oke. Kemudian D-nya tuh detail. Detail. Apa yang menjadi fokus utama nih yang menarik? Oke. Mana yang Amati detailnya. Jadi poinnya. Yang ada di sono tuh. Nah, Oh, ada Mang Mei dengan kumisnya gitu ya kan. betul, ada sungai di sana tapi Tidak ada yang umum. berenang. Kan detail-detail yang harus kita pilih kan. Terus nanti frame. Frame. Frame itu ada yang mengartikan membuat foto yang Framing, ya. yang framing. Tapi saya bukan itu. Iya. Yang saya- Yang seperti kayak tadi kalau saya ngelihat Frame memanfaatkan. framing itu buang bagian-bagian yang tidak perlu atau sertakan. Iya. Ya, kayak tadi foto yang menarik dengan penontonnya. Iya, atau menarik yang nyanyi dengan background lampunya gitu kan. Betul. Iya, framing itu saat sebelum memotret kan Iya, jadinya betul. kan menjadi konsep. Mau dihilangkan atau mau kita tambahkan? Ah, Oke. yang kemudiannya Angle. angle. Nah, dari mana nih kita memotret? Posisi. Yang Kanan, menurut bawah, kebutuhan Mhm. background yang paling sesuai kan, kiri, kanan, atas, bawah. Beda loh ketika memotret dari bawah dan dari ketinggian. Betul. Nah, kita ambil contoh deh. Ketika kita berkesempatan ke Pangandaran pada musim Kemarau. bukan, Oh, pada, enggak. pada musim Lebaran. Musim kemarau. Kebayang ya? Juga cendol kan pengunjung itu kan. Antara asin dan manusia susah dibedakan ya. Udah asin. Dan itu semua orang memotret itu kan, memotret punggung orang. Kalau kita motret dari bawah saja, Mm-mm. hanya kakinya, Kakinya. kaki orang dan laut yang lebih luas. Minimal beda Itu dengan kan orang lain. berbeda. Orang lain punggung, kita kaki. Ya kelihatan terobehannya gimana tuh? Yang penting beda. Itu dari angle. Sekarang Iya, tangan. time. Kapan saatnya Nah, momen itu ya. ekspresi yang pada puncak klimaksnya satu gerak. Oke. Artinya tuh gini deh, ketika kita memotret orang yang
sedang berjalan, pada saat kedua kakinya di mana yang paling baik? Apakah pada sedang menjajak bumi dua-duanya, atau yang satu tuh sudah ngangkat, Atau dua-duanya ngangkat. atau dua-duanya ngangkat jadi terbang? Ah, itu pilihan-pilihan konsep yang harus kita rancang ya. Iya. Betul. Kita sudah berikan kok di mahasiswa tingkat 1 kan. Oh. Tetap Mantap. Siap. Mahasiswa satu menyala. Satu. Udah diberikan kan? sudah. Wah, hebat. Lagi dilepas yang tidak diberikan. Iya. Ayo Unpas jaya. Bahkan penambahan gizi-gizi seperti ini juga kita tambahin ya. Iya, Kita ini ada Gratis bentuk lagi. dari suplemen. Dan boleh protes lagi. Iya teman-teman, tadi tuh memang betul. Jadi memang ini dijadikan suplemen untuk teman-teman semua, bukan hanya untuk mahasiswa Unpas mungkin ya Pak ya, untuk Ya. secara keseluruhan yang Boleh. yang mungkin tidak bisa di guar atau di Baik. di kelas ya, Iya. di guar di kelas. betul. Kita guarnya di sini lah. Betul. Iya. Karena kalau di kelas itu sangat terbatas waktunya, yang namanya 3 SKS itu 3 kali 50 menit ya. Itu sebentar sekali. Sebentar sekali. Makanya kita Iya. guar di sini Baik. satu. Gus, ini benar-benar ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikutan nih nanti kalau misalnya ada sesi kita berkegiatan untuk model Panggung. di panggung maksudnya panggung ya. Mau itu Panggung indoor, apapun. outdoor, ritual dan sebagainya atau catwalk sekalian. Nanti kita gabung Ada ya. musik. Nah, atau Itu pertunjukan musik Atau Betul. nikahan, akad. Nikahan. Nah, itu mah kayaknya setiap akhir Mau minggu mau mau mereka. mau nikah. Mau nikah. Jika ada yang berminat silakan Siap. hubungi ke sini. Mahasiswa siap ada motret. Iya. Ya, dan jika ada yang berminat juga untuk gabung dengan kita ya, kalau Iya. misalnya ada hunting apa-apa silahkan untuk Bisa hubungi kita. di bawah. Admin kita, admin Poi, oke? Teman-teman makasih banyak atas perhatiannya, makasih banyak Gus atas segala ilmu yang diberikan. Ini dari Amin. semua. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman semua. Ya pasti semua, bermanfaat ya. lah. Udah jelas. Yang penting dipraktekin ya. Iya. Yang penting dipraktekin aja ilmunya. Jangan cuma didengerin, jangan cuma ditonton, tapi praktekin. Iya. Dan jangan lupa apa coba yang paling penting? Subscribe. Betul. Subscribe Like, kita. subscribe. Untuk ilmu-ilmu yang lainnya di bidang fotografi atau ekosistem fotografi yang akan Yes. kita bahas dari Dan- minggu ke minggu. Oke? Tetap di Poi. Poi. Jel- Salah. Perspektif. Ulangi. Lagi. Dari mana? Tetap di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu perspektifmu di di Poi. Yeay. Terima kasih. Atur nuhun, Gus. Atur nuhun.